Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sebelumnya Bante ada sebanyak 12 pertanyaan yang masuk dari Google Form. Apakah kita mulai dari yogi yang di ruangan atau Google Form terlebih dahulu? Kalau yang di sini ada pertanyaan boleh diajukan terlebih dahulu. Baiklah, dipersilahkan yogi yang ingin bertanya mengangkat tangan dari tempat masing-masing. Wandami Bante, nama saya Johannes. Saya minta tolong Bante untuk menjelaskan mengenai konsep anatta Bante. Anumodami Bante. Anatta. Apa yang Johannes tidak mengerti mengenai anatta? Kalau mengenai anicca dukkha kan kita bisa melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau anatta yang kita tahu itu kan cuman tanpa diri, tanpa aku, tanpa roh. Hanya saya lihat dari beberapa ceramah dhamma di YouTube, tapi saya nggak terlalu mendapat poinnya gitu Bante. Ya, jadi yang Buddha selalu menjelaskan bahwa segala yang berkondisi itu adalah anicca, dukkha, anatta, asubha begitu ya. Jadi tidak kekal, penderitaan tanpa aku atau tanpa diri atau tanpa atta. Dan juga asubha tidak indah begitu ya atau menjijikan. Nah, ini berlaku untuk semua yang berkondisi. Nah, sedangkan mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ada juga pertanyaan mengenai nibbana. Nah, di sana dijelaskan nibbana juga sebagai bukan anicca tetapi nicca, permanen. Kemudian bukan dukkha tetapi sukha, kebahagiaan, bukan penderitaan, dan juga anatta, tanpa aku, tanpa inti, dan juga subha, yang indah begitu, atau yang tidak menjijikan. Mungkin bagi kita semua paham mengenai anicca begitu ya. Nah, terutama kapan kalian sering melihat anicca? Di koran juga sering ya kayaknya ya. Tulisannya apa? Sabbe sangkara anicca. Atau apa lagi? Hah? Apa? Perasaan. Ya, maksudnya apa? Terkadang kita juga sering melihat tulisan sabbe sangkara anicca begitu ya. Nah, terutama untuk yang meninggal. Di sini ya mungkin kalian juga memahami dengan konsep anicca sebagai konsep. Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat atau untuk merealisasi 4 kebenaran mulia. Nah, untuk merealisasi nibbana. Nah, untuk merealisasi nibbana, Sang Buddha mengajarkan jalan tengah, jalan mulia berunsur 8, yang kalau kita ringkas menjadi 3 latihan, yaitu latihan moralitas, sila, latihan konsentrasi, dan juga latihan kebijaksanaan.
Nah, di sini berlandaskan moralitas, nah kita berlatih konsentrasi. Nah, berlandaskan konsentrasi, nah kita berlatih kebijaksanaan atau wipasana. Nah, di sini objek dari wipasana adalah kebenaran mulia akan penderitaan dan juga kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Nah, seperti yang Sang Buddha jelaskan di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta. Nah, apa itu kebenaran mulia akan penderitaan? Nah, secara singkat 5 kelompok kemelekatan. Atau dengan kata lain adalah nama dan rupa, batin dan materi. Yang mungkin juga kita sering mendengar yang disebut nama rupa begitu ya. Nah, jadi secara singkat itu adalah batin dan materi yang merupakan dari kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, ini yang Sang Buddha ajarkan untuk kita lihat secara langsung dengan pengetahuan kita sendiri. Bukan katanya, bukan kata Buddha, bukan dengan mempelajari, bukan dengan membayangkan. Nah, tetapi dengan pengetahuan langsung, nah kita harus bisa menembusnya. Kita harus bisa melihatnya dengan pengetahuan kita. Nah, bagaimana kita melihat ini? Nah, jadi kita melihatnya itu dengan berlandaskan konsentrasi yang kuat. Nah, kita bisa melihat objek wipasana ini. Nah, seperti yang kita tahu, Sang Buddha membahas juga mengenai dua kebenaran, yaitu adalah kebenaran umum atau yang disebut panyati, mungkin sebagai manusia, dewa, binatang, dan seterusnya. Ataupun juga laki-laki, perempuan, kemudian bangunan, emas, perak, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah kebenaran umum atau yang disebut panyati. Nah, sedangkan paramata dhamma atau kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang terkadang dijelaskan kebenaran hakiki, kebenaran yang sebenar-benarnya. Di sini tidak ada yang disebut manusia, tidak ada yang disebut dewa, tidak ada yang disebut laki-laki, perempuan, emas, perak, bangunan, dan seterusnya. Nah, yang ada hanya cita, kesadaran, cetasika, faktor mental, ini yang disebut sebagai nama batin, yang tadi kita bahas, dan juga adalah rupa, materi. Dan juga elemen nibbana begitu. Nah, jadi ini paramata dhamma atau kebenaran yang sesungguhnya itu hanya 4, yaitu kesadaran, faktor mental, materi, dan juga nibbana. Nah, sedangkan sepanjang hari kita hanya mengetahui oh dia, oh saya. Nah, tetapi dia tidak bisa menembus kebenaran yang sejati yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, makanya kenapa Sang Buddha tidak lelah untuk mengajarkan para muridnya, para pengikutnya, bahkan kepada para dewa dan para Brahma, nah untuk bisa menembus 4 kebenaran mulia ini dengan yang disebut mempraktekkan jalan tengah atau jalan mulia brosur 8. Nah, ketika kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, di mana kita akan selalu memiliki yang disebut diti. Nah, jadi satu pandangan salah mengenai aku, kamu, dia, saya, laki-laki, perempuan. Nah, karena konsep diti ini yang didasari oleh delusi, kegelapan batin ataupun delusi. Nah, di sini muncul kekotoran batin, seperti nafsu, kebencian, kesombongan, iri hati, kemudian juga tidak ingin berbagi, penyesalan, dan seterusnya. Nah, jadi karena ketidaktahuan ini,
Nah, makanya ketika melihat objek yang merupakan ilusi atau delusi, jadi kita melekat, kita menyukainya, kita tidak menyukainya, dan seterusnya. Nah, ya, Sang Buddha mengajarkan kita jalan mulia brosur 8 untuk melihat kebenaran sesungguhnya dari kamu, dia, saya, mereka, dan seterusnya. Nah, di sini yang hanya merupakan nama dan rupa atau batin dan materi. Nah, di mana ketika seorang meditator mempraktekkan cara atau meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan sistematis. Nah, di sini dia akan melatih konsentrasinya, mengembangkan konsentrasi yang benar. Nah, di mana di dalam satu sutta Sang Buddha juga menjelaskan bahwa dengan konsentrasi yang benar, sesuai yang Buddha ajarkan, nah kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ini konsepnya dulu. Nah, kita harus mengerti bahwa kalau kita tidak melatih konsentrasi, nah kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, yang merupakan objek dari Wipasana. Nah, tetapi dengan kita melatih konsentrasi, nah kita memiliki pondasi untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, tadi kita membahas mengenai konsep aku, saya, dia, kamu, dan seterusnya. Nah, di mana konsep ini itu sebenarnya hanya delusi dari batin kita, yang dimana sesungguhnya mungkin Bante menjelaskan terkadang seperti halnya kita merupakan kita bilang ini saya, aku, begitu. Tapi sebenarnya kita ini juga hanya terdiri dari partikel-partikel. Nah, mungkin dulu kita belajar biologi, nah kita mengetahui bahwa di tubuh kita itu hanya terdiri dari sel-sel aja, begitu. Nah, ketika kita belajar kimia, nah kita juga tahu hanya unsur kimia, tidak ada yang lain. Sedangkan orang fisika bilangnya hanya partikel kecil yang disebut atom, subatom, dan seterusnya. Nah, jadi mana yang benar? Nah, Sang Buddha menjelaskan bahwa kita atau tubuh kita atau bahkan benda di luar, mau itu makhluk hidup atau benda mati, itu terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut sebagai rupa kalapa. Nah, partikel ini itu juga masih yang disebut sebagai konsep, bukan sebagai paramata dhamma atau kebenaran yang sesungguhnya. Nah, di mana ketika meditator itu dengan konsentrasi yang kuat, nah dia bisa melihat atau dia bisa menembus dengan pengetahuannya bahwa di dalam setiap partikel ini terdiri dari materi-materi. Nah, seperti elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, ada warna, ada bau, ada rasa, ada nutrisi. Nah, di setiap partikel biasanya terdiri dari 8 jenis ini. Nah, tetapi ada partikel yang tersusun dari 9 jenis materi. Nah, biasanya ada yang namanya itu jiwitindriya, unsur kehidupan. Nah, di mana biasanya materi yang seperti ini munculnya itu di makhluk hidup. Nah, jadi biasanya para makhluk hidup seperti manusia, binatang, dewa, hantu, dan seterusnya. Nah, mereka punya yang namanya jiwitindriya ini, yang munculnya karena kama. Nah, jadi ada partikel yang munculnya karena kesadaran. Nah, jadi karena kita punya kesadaran, nah jadi di dalam tubuh kita juga ada partikel-partikel yang munculnya itu karena kesadaran kita. Nah, ada yang karena temperatur.
ada yang karena nutrisi, dan seterusnya. Nah, ini kebenaran yang merupakan kebenaran mulia akan penderitaan. Nah, di mana jika seorang meditator itu melihat mengenai apa yang disebut rupa kalapa, nah, dengan mengembangkan konsentrasinya ke dalam konsentrasi yang benar sesuai yang Buddha ajarkan, nah kemudian untuk melihat materi ini, Sang Buddha mengajarkan kita secara sistematis mengenai meditasi 4 elemen. Nah, di mana ketika kita melatih meditasi 4 elemen ini secara sistematis, nah kita bisa melihat bahwa tubuh kita tersusun hanya dari partikel-partikel ini yang disebut rupa kalapa. Nah, ketika meditator itu menyadari bahwa tubuh ini hanya terdiri dari partikel, dia juga bisa melihat dengan jelas dengan pengetahuannya bahwa partikel ini tidak stabil. Yang artinya dia itu muncul dan lenyap dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya mungkin Bante dapat menggambarkan itu situasinya seperti layar televisi. Nah, jadi kalau layar televisi itu kalau kita lihat dengan posisi yang pas, nah mungkin kita menganggap gambar yang ada di televisi itu akan continue, tidak terputus. Nah, seperti gerakan video begitu. Nah, tapi kalau kita lihat televisi itu dari posisi yang di sampingnya, tidak dari depan, nah terkadang kita bisa melihat bahwa gambar yang dihasilkan secara kontinu itu ternyata adalah tembakan dari banyak cahaya, sehingga membuat gambar itu nyata begitu, menyambung dari waktu ke waktu. Yang sebenarnya gambar itu sebenarnya terputus dari waktu ke waktu. Nah, begitupun juga materi yang ada di secara internal, mungkin di tubuh kita ataupun juga secara eksternal, di tubuh orang lain ataupun juga di seluruh makhluk ataupun juga di benda-benda mati. Nah, ini juga tidak ada yang permanen. Nah, ini yang disebut sebagai anicca, tidak kekal. Nah, bahkan Bante pernah mendengar dari Paul Sayadaw-ji mengenai ada satu pengalaman meditator yang juga diceritakan di dalam salah satu Dhammadesananya beliau, bahwa ketika ada meditator ini menyadari bahwa di seluruh alam semesta ini juga semuanya anicca. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa kita gantungkan. Nah, karena semuanya muncul dan lenyap. Nah, di sini konsep bukan lagi konsep anicca. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat sebagai sabe sangkara anicca. Nah, segala sesuatu itu yang berkondisi tidak kekal. Nah, ini adalah pengetahuan langsung dengan melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah anicca. Mau badan dia, dia tidak bisa ketika dia mengetahui mengenai badan dia, badan itu juga hanya terdiri dari materi-materi, susunan materi. Nah, di mana materi ini juga muncul dan lenyap, kemunculannya juga disebabkan oleh ada sebabnya. Jadi ada sebab-sebab kemunculannya juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sesuatu yang tidak kekal, tidak permanen, itu tidak bisa memberikan kebahagiaan. Secara konsep contohnya, ketika kalian punya tabungan, cuman berpikir tabungannya itu bentar lagi hilang gitu. Bahagia nggak kira-kira? Enggak ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita genggam, nah itu yang disebut penderitaan. Nah, sebenarnya penderitaan ini juga bisa dijelaskan dengan banyak
banyak cara begitu ya. Di dalam Wipasana itu ada yang dijelaskan sebagai 40 to. Jadi aniccato, dukkhato, anattato, dan seterusnya. Nah, kemudian anatta. Nah, jadi anatta. Nah, di sini seorang meditator yang berlatih wipasana, nah dia juga dapat menyadari bahwa di tubuh ini itu hanyalah proses. Ya, jadi karena kama yang muncul, yang Sang Buddha bilang kama itu adalah cetana. Nah, jadi dari cetana muncul potensi, kemudian memberikan hasil. Nah, memberikan hasil berupa nama dan rupa, materi. Nah, materi ini munculnya dari patisandi, nah, nanti sampai cuti, nah kemudian nanti muncul lagi patisandi dan cuti dan seterusnya. Nah, ini yang Bate bahas kemarin sebagai alam samsara. Nah, ini hanya proses. Materi ini kemunculannya hanya sebagai proses. Nah, begitupun juga ketika meditator itu juga menganalisa atau melihat dengan pengetahuan langsungnya mengenai nama batin. Nah, bagaimana batin bekerja. Nah, bagaimana dalam satu jentikan jari atau satu kedipan mata, momen pikiran itu bisa muncul dan lenyap sampai triliunan. Nah, dijelaskan itu sampai triliunan begitu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, itu seperti kalau kita berbicara momen kesadaran ini sebagai satuan waktu. Nah, mungkin di sini 1 detik atau 1 menit itu 60 detik atau 1 jam itu 3.600 detik begitu. Nah, di sini 1 jentikan jari muncul triliunan momen pikiran, yang dimana di sini momen pikiran yang terjadi, yang ketika kita berpikir, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita berpikir, bahkan ketika kita bermeditasi. Nah, semua itu adalah proses pikiran juga, yang muncul dan lenyap dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, tetapi kita masih menganggap bahwa oh, ini adalah batin saya, oh saya sedang bahagia. Tetapi dia tidak sadar, contohnya ketika dia bahagia itu merupakan sukha wedana, perasaan bahagia. Nah, yang kemunculannya juga disertai dengan kesadaran juga. Nah, karena ada objek, karena ada kontak pasa, karena ada perasaan dan juga ada persepsi, ada kehendak, ada perhatian dan seterusnya. Dan ini muncul berbarengan dengan perasaan yang bahagia. Nah, tetapi kita hanya melihatnya satuan bahwa oh saya bahagia. Nah, tetapi itu hanyalah proses kesadaran. Nah, karena kita tidak bisa menembus kebenaran yang sesungguhnya, karena kita tidak berlatih konsentrasi, makanya kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, makanya kita menganggap bahwa oh, ini adalah batin saya. Nah, tetapi batin itu muncul dan lenyap karena proses. Nah, tetapi kita tidak menyadarinya. Nah, ini yang disebut pandangan akan diri. Nah, karena kita tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, begitupun juga kemunculan materi dan kemunculan batin. Nah, ini juga disebabkan oleh ada penyebabnya. Nah, penyebabnya juga karena cetana itu sendiri adalah kama. Nah, kama yang menyebabkan batin dan materi ini terus berproses dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana menghentikan ini? Nah, menghentikannya ini kita harus berlatih jalan mulai berunsur 8 yang Sang Buddha ajarkan, nah, untuk mencapai nibbana. Nah, konsep atta terkadang sebelum Buddha muncul, nah bahkan banyak petapa-petapa dulu di zamannya sebelum Buddha muncul, itu juga ada petapa-petapa yang memiliki
konsentrasi yang kuat. Nah, sehingga dia bisa melihat dari satu kehidupan lampau ke kehidupan lampau yang berikutnya. Nah, bahkan sampai berkalpa-kalpa atau satuan waktu untuk alam semesta atau bumi ini bisa muncul, kemudian lenyap, kemudian muncul kembali. Nah, ini yang disebut satuan waktu kalpa. Nah, jadi si petapa sakti ini dia juga bisa melihat banyak kehidupan lampaunya. Oh, dari kehidupan lampau ini, kemudian kehidupan lampau ini, dan seterusnya. Nah, tetapi karena dia tidak berlatih wipasana, dia tidak mengetahui kebenaran mulia akan penderitaan dan juga kebenaran mulia akan asal mula penderitaan, nah sesuai yang Buddha ajarkan. Nah, sehingga dia berpikir bahwa oh, ini adalah saya yang selalu berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya. Ada atta di sana, ada sesuatu inti. Nah, sedangkan ketika kita berlatih sesuai yang Buddha ajarkan, berlatih jalan mulia Burusu 8, berlandaskan sila, berlatih konsentrasi, berlandaskan konsentrasi, berlatih wipasana. Nah, di sini ketika menyadari mengenai materi dan juga batin. Nah, batin dan materi ini muncul dan lenyap. Nah, setelah muncul kemudian lenyap. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa ini adalah konsep saya, satu detik saya yang sebelumnya dengan satu detik saya yang sekarang itu sudah berbeda. Ya, penyebabnya juga berbeda dan seterusnya. Nah, ini konsep mengenai atta dan anatta. Ya, jadi di sini adalah atta atau sesuatu yang terus bertahan di kita bilangnya di diri saya, di saya begitu. Atau ini saya yang selalu nanti mati, kemudian terlahir kembali, mati, terlahir kembali, dan seterusnya. Konsep atta ini. Nah, sedangkan bahwa kebenaran yang sesungguhnya bahwa tidak ada yang namanya atta. Nah, semua yang berkondisi itu adalah anatta. Yang artinya tidak ada sesuatu inti atau tidak sesuatu diri yang dipertahankan dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, ini yang disebut anatta. Jelas kira-kira? Aku yang terus muncul dan melenyap, muncul yang melenyap itu antara aku yang satu dengan aku yang lain tuh dihubungkan oleh kama ya Bante ya. Ya, jadi ada proses gitu ya. Jadi seperti halnya kesadaran. Nah, kesadaran ini dia ada cara kerjanya begitu. Nah, yang kita pelajari contohnya di Abhidhamma. Nah, kita mempelajari yang disebut kesadaran, yang disebut faktor mental, kemudian yang disebut proses kesadaran, citawiti begitu ya. Nah, jadi di sini kita berusaha untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, walaupun hanya dengan memahaminya, hanya dengan nalar begitu ya, hanya dengan mendengar. Nah, tetapi itu saja tidak cukup untuk mencapai nibbana. Nah, jadi di sini kita juga harus berpraktek untuk melihat secara langsung dengan pengetahuan wipasana kita mengenai kesadaran, faktor mental, proses pikiran, dan seterusnya. Nah, jadi contohnya seperti proses pikiran, nah ini ada cara kerjanya, atau terkadang kita menjelaskannya sebagai cita niyama, hukum kesadaran begitu ya. Jadi
kesadaran itu prosesnya itu akan selalu seperti itu. Nah, tetapi kita tidak menyadarinya karena delusi ini. Karena kita tidak bisa melihat kebenaran sesungguhnya, nah makanya kita menganggap oh ini adalah kesadaran saya. Nah, contohnya seperti di Anatta Lakkhana Sutta. Nah, Sang Buddha mengajarkan rupang bhikkhave anatta. Para biku, materi adalah anatta. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskannya. Nah, kalau rupa atau materi ini adalah atta, atau aku, atau saya, atau milikku. Nah, jadi kalau saya mau sehat, saya harusnya jadi sehat. Tubuh saya jadinya sehat, karena ini adalah tubuh adalah milik saya. Nah, tetapi karena tubuh bukan milik saya, atau tubuh bukan aku, nah jadi tubuh itu ya bisa sakit juga atau bisa menderita juga. Begitu juga dengan pikiran. Contohnya Buddha juga menjelaskan Anatta Lakkhana Sutta itu dengan 5 metode 5 kelompok gitu ya. Jadi pancakanda. Jadi Sang Buddha membahasnya mengenai satu-satu dari materi, kemudian perasaan begitu. Nah, kalau perasaan itu milikku, nah kalau saya mau bahagia saya bisa bahagia. Tetapi karena perasaan bukan milikku, nah walaupun saya ingin bahagia tetapi perasaan terkadang tidak bisa bahagia juga. Nah, itu penjelasan mudahnya dari Sang Buddha begitu. Nah, di sini tadi sebelumnya Bante menjelaskan dari pengetahuan Vipassana gitu ya, seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Bante, Anumodana Bante. Oke. Oke, Bante, saya mau bertanya, Mandami Bante, apakah ada diceritakan di konsili keberapa gitu mengundang Dewa Brahma atau dewa yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna misalnya, atau mungkin yang Sakadagami yang dari kehidupan zaman Buddha untuk diundang ke konsili untuk membantu meluruskan ajaran Buddha yang asli gitu, Bante. Apakah ada tercatat seperti itu, Bante? Ya, Bante baru mendengar nih. Dari mana ya? Kalau boleh tahu ada sumbernya. Nggak tahu sih, Bante. Cuman terpikirnya kan mereka sudah Sotapanna. Jadi kalau ada bhikkhu yang sudah punya jana bisa ke alam dewa untuk berdiskusi dhamma kepada Sotapanna, Sakadagami, Anagami gitu, Bante. Jadi mungkin ada nggak cerita diundang ke konsili Buddhis gitu untuk Nggak menyelesaikan? Nggak pernah mendengar, Bante. Ya karena konsili Buddhis itu contohnya yang pertama dijelaskan sekitar 500 arahat gitu ya. Jadi yang menghadiri konsili Buddhis itu adalah 500 arahat yang dipimpin oleh Bante Mahakassapa dan juga Bante Ananda begitu. Nah kemudian konsili Buddhis yang kedua kalau nggak salah 700 arahat. Konsili Buddhis yang ketiga 1000 arahat begitu. Nah, Bante lupa untuk konsili Buddhis yang keempat. Cuma konsili Buddhis yang kelima di Mandalay itu juga banyak bikunya juga. Konsili Buddhis yang keenam juga katanya lebih banyak lagi. Nah jadi di sana terutama untuk mengulang Tipitaka, nah terkadang juga untuk mengukuhkan karena mungkin dalam waktu yang lama, jadi mungkin ajaran itu menjadi simpang siur, jadi tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Nah di sini dikumpulkan para terpelajar. Nah kalau di zaman dulu mungkin orang yang hafal Tipitaka begitu. Nah jadi di sana mereka membahas kembali, nah mana yang bukan ajaran Buddha, mana yang ajaran Buddha. Di dalam contohnya di dalam konsili Buddhis yang ketiga, nah di sana juga dikatakan banyak sekali pandangan-pandangan salah yang yang disusupi ke dalam teks. Nah jadi ada pandangan-pandangan dari mungkin guru-guru tertentu,
Nah, yang dimasukkan ke dalam teks begitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Konsili Buddhis yang ketiga, nah Tipitaka itu belum dituliskan begitu ya, dalam di daun lontar juga belum gitu, belum bentuk buku. Nah, sehingga pada saat itu yang Tipitaka itu hanya dari pengulangan oral. Nah, jadi hanya dilafalkan. Nah, jadi kadang ada murid yang berguru, kemudian melafalkan teks. Nah, kemudian ketika mereka bertemu, kok teksnya beda. Walaupun mungkin dikatakan, oh kitabnya sama, misalkan begitu. Nah, tapi kok ada yang beda begitu loh. Nah, terus kemudian nah, jadi di sini banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kalau nggak salah dijelaskan itu terdapat 18 sekte Buddhis. Kalau nggak salah. Jadi di dalam Konsili Buddhis yang ketiga begitu. Dan itu katanya hasil dari Konsili Buddhis ini juga tercatat di dalam kata watu ya. Di dalam Abhidhamma. Ya contohnya pandangan mengenai antara bawah. Jadi alam antara bawah itu alam yang kalau kita ya di tradisi itu 7 hari, 49 hari begitu ya. Jadi seperti alam transisi sebelum terlahir. Nah, jadi pandangannya seperti ini juga sudah ditolak keberadaannya di dalam Konsili Buddhis yang ketiga. Nah, bahwa alam antara bawah ini sebenarnya sudah di-reject pandangannya. Nah, karena ketika kita belajar Abhidhamma, nah kita juga akan pahami bahwa setelah kesadaran kematian muncul, kemudian lenyap, nah itu dikatakan baru orang itu atau makhluk itu meninggal. Nah, tetapi setelah kesadaran kematian itu akan diikuti dengan kesadaran kelahiran kembali. Nah, jika orang tersebut karena kemelekatannya, kemudian dia terlahir jadi hantu. Yang munculnya juga mungkin berada di sekitar tubuhnya begitu. Nah, kelahiran sebagai hantu ini itu sudah kelahiran kembali. Nah, jadi karena kemelekatannya terhadap tubuhnya ataupun juga kemelekatan terhadap pakaiannya. Nah, di zaman Sang Buddha itu ada orang yang melekat dengan pakaiannya. Nah, sehingga setelah meninggal itu dia terlahir jadi hantu, berada di sekitar mayatnya. Karena kemudian biasanya tradisi dari zaman Buddha, nah para biku itu buat jubahnya itu biasanya kita ngumpulin dari kain mayat. Kain mayat. Nah, jadi kalau dulu di zaman Sang Buddha, kuburan itu tidak seperti sekarang rapi, kemudian kalau zaman sekarang kuburan bahkan seperti taman begitu ya. Nah, tetapi di zaman Buddha itu setiap yang meninggal itu cuman ditaruh aja, diletakkan, tidak dikubur, tidak dibakar. Nah, jadi hanya diletakkan aja. Nah, jadi para biku terkadang mereka datang ke kuburan itu untuk mengambil kain. Nah, mengambil pakaian yang dikenakan oleh si mayat tersebut. Nah, jadi si peta atau si hantu mayatnya ini itu sampai menampakkan diri, sampai bilang ke Bante, jangan ambil baju saya. Itu dia saking melekat ke pakaiannya. Nah, momen pikirannya terakhirnya itu melekat dengan bajunya, dan karena itu terlahir jadi hantu. Nah, jadi bahkan si Bantenya ini nggak peduli gitu loh. Nah, jadi si Bantenya itu digentayangin, diikutin sampai kutinya. Nah, sampai seperti itu. Nah, atau ketika punya kemelekatan terhadap bajunya, nah contohnya di zaman Buddha itu ada biku yang melekat dengan jubahnya. Menjadi momen pikiran terakhirnya sebelum kematian. Nah, karena pikiran itu dia terlahir jadi kutu.
di jubahnya. Terlahir jadi kutu di jubahnya, begitu. Dan Sang Buddha melihat itu. Nah, jadi ketika ada biku yang mau ketika tubuh bikunya itu mau dikremasi, nah biasanya sebelum dikremasi, nah jadi nanti setelah mungkin puja, setelah semuanya selesai gitu ya. Nah jadi si jubahnya ini biasanya akan diambil gitu loh sama biku yang memerlukan. Nah, jadi bahkan tradisi ini juga sampai masih ada. Nah, jadi waktu Bante tinggal di Paoktoya Monastery, nah jadi biasanya ketika ada biku yang meninggal itu jubahnya itu nanti akan ditaruh disertakan gitu ya dengan mayatnya. Nah jadi setelah mengundang keluarganya, nah kemudian setelah pelimpahan jasa, baca parita dan seterusnya. Nah kemudian sebelum dikremasi, nah nanti biku itu akan perabutan begitu, jubah bekas biku ini. Nah karena ini yang dikatakan kalau biku ingin berlatih latihan dutangga atau latihan praktek petapaan keras yang diizinkan oleh Sang Buddha. Nah jadi praktek itu ada 13, nah salah satunya adalah dengan hanya menerima atau memakai kain buangan. Nah kain buangan ini yang di antara 3 level atau 3 grade. Nah grade yang paling tinggi adalah dari kain sisa mayat. Nah, jadi Sang Buddha memang mengizinkan. Bahkan Sang Buddha sendiri bilang, nah jubahnya Sang Buddha pun juga Sang Buddha buat sendiri dari sisa kain mayat, begitu. Ya, jadi kalau kita memiliki kemelekatan, terutama menjelang kematian, nah kita akan terlahir di alam menderita, nah seperti alam binatang ataupun juga alam hantu. Nah, tetapi ada pandangan dulu bahwa orang yang meninggal, nah itu dia akan menunggu di sana selama 7 hari ataupun 49 hari ataupun 100 hari ataupun 1000 hari dan seterusnya. Dan tradisi ini masih bisa kita lihat begitu ya sampai zaman sekarang. Nah jadi pandangan ini itu dimasukkan di dalam Tipitaka dan sudah ditolak, dikeluarkan kembali pandangan ini di Konsili Buddhis yang ketiga, dan itu ada catatannya begitu. Yang kita bisa lihat di kata watu. Nah jadi Konsili Buddhis, nah biasanya itu hanya dihadiri oleh biku. Dulu di Konsili Buddhis yang pertama, kedua, ketiga, nah catatannya itu semuanya arahat begitu. Nah sedangkan ke belakang tidak bisa dikonfirmasi. Kemudian ya Bante tidak pernah mendengar Konsili Buddhis itu dipimpin oleh dewa atau Brahma gitu ya. Paling tidak interview gitu Bante. Dan itu juga hadirinya oleh biku yang memang memiliki pengetahuan Tipitaka, yang artinya penghafal Tipitaka begitu. Nah, di mana Konsili Buddhis yang pertama itu kan Bante Ananda. Nah, kita tahu Bante Ananda mendapatkan gelar Etadaga, Dhamma Bandagarika begitu. Jadi bendahara Dhamma atau penghafal Dhamma. Nah, di mana di Konsili Buddhis yang ke-6 juga dipimpinnya oleh Mingun Sayadaw. Nah, Mingun Sayadaw ini juga terkenal penghafal Tipitaka, bahkan sampai mendapatkan Guinness Book of Record. Mingun Sayadaw bisa menghafal Tipitaka. Ya berarti Bante ini kan dikatakan sisa umur sasana itu sekitar 2500 tahun, dan saat ini mungkin nggak tahu ya apakah benar, jika memang yang sesuai dengan kata catatan kaki, saat ini mungkin ada Sakadagami.
Kalau sampai suatu hari ada simpang siur berarti sudah nggak bisa buat konsili Buddhis ya Bante, karena harus ada arahat. Jadi konsili Buddhis ini terutama ada kebutuhan, jadi ada satu case begitu ya. Jadi dulu Bante dengar konsili Buddhis yang ke-6 juga didasari atau disponsorinya juga oleh Perdana Menteri begitu ya. Nah, jadi untuk menyelenggarakan konsili Buddhis ini tidak mudah, tidak murah. Jadi konsili Buddhis yang ketiga juga kan catatannya itu disponsorinya oleh Raja Asoka. Konsili Buddhis yang pertama juga oleh Raja Ajata I begitu ya. Nah, jadi tidak mudah dan juga ada pemimpinnya begitu yang memang capable untuk membuat konsili Buddhis. Nah, konsili Buddhis itu juga yang hasilnya kan nanti juga akan diterima oleh semuanya, oleh semua biku. Sadu Bante. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau yang mimpin dewa itu nanti nggak ada yang bisa konfirmasi gitu loh, siapa yang membacakan. Nggak semua orang juga bisa melihat nih. Ya. Ya, Sadu Bante. Dipersilahkan kepada yogi berikutnya yang ingin bertanya. Silahkan mengangkat tangan dari tempat masing-masing. Ya, kita lanjut Google Form aja dulu ya Bante ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Google Form, Wandami Bante, bagaimana agar saya bisa ke tahap selanjutnya, di mana dalam 1 jam meditasi, batin saya sudah bisa di tahap tahu semua nafas dari awal sampai akhir, dan nafas sudah dalam kondisi halus. Tetapi saya hanya stuck di tahapan ini. Mohon bimbingan Bante. Anumodana. Ya, sebenarnya untuk bisa melihat seluruh tubuh nafas dari nafas masuk awal, pertengahan, akhir, dan juga nafas keluar dari awal, pertengahan, akhir, bahkan bisa terus menerus selama 1 jam tanpa pikiran berkelana, itu sudah sangat bagus sekali sebenarnya. Nah, jadi di sini kalau kita bisa terus pertahankan di setiap sesi meditasi mendapatkan pengalaman yang seperti ini terus, nah ini sebenarnya kemajuan meditasi yang sangat bagus. Dan ini bisa terus dipertahankan dari waktu ke waktu. Nah, jadi tidak perlu memikirkan mengenai hasil atau pencapaian atau ekspektasi untuk tahapan berikutnya, tetapi di sini dia sudah mengembangkan sesuai seperti yang Sang Buddha ajarkan. Nah, di mana kalau kita memiliki keyakinan, kita tidak ragu akan ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, terutama mengenai Anapanasati ini. Nah, kita tidak lama itu juga akan progres. Ya, jadi tidak perlu mengkhawatirkan kapan saya akan mencapai tahapan berikutnya, karena dengan memiliki ekspektasi seperti itu yang sebenarnya akan memperlambat progres kemajuan meditasi kita. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Bante, Wandami Bante izin bertanya, bagaimana cara berlatih tahapan Paticca Samuppada tanpa mempunyai kemampuan jana? Ya, jadi sesuai dengan yang Buddha ajarkan, di mana ajaran Sang Buddha atau pencapaiannya pun juga selalu setahap demi setahap. Sang Buddha selalu membahas ajaran Sang Buddha itu sebagai anupubasika, jadi latihan yang bertahap. Nah, di sini
dimulai dengan mengembangkan moralitas, menjaga moralitas. Nah, berdasarkan moralitas kita berlatih konsentrasi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana mengembangkan meditasi Paticca Samuppada tanpa memiliki konsentrasi jhana. Nah, di sini ada juga yang disebut sebagai pencapaian murni vipassana begitu ya. Yang artinya sebenarnya bukan dia itu men-skip atau melewati tahapan konsentrasi, tetapi dia mengembangkan konsentrasi, tetapi tidak mengembangkannya sampai konsentrasi jhana. Nah, jadi hanya mengembangkan konsentrasi sampai tahapan upacara samadhi. Nah, berdasarkan konsentrasi upacara samadhi yang kuat, nah dia berlatih vipassana tahap demi tahap, dimulai dari nama rupa pariccheda jnana atau pengetahuan analisa nama rupa atau pengetahuan pemahaman batin dan materi. Nah, ini adalah tahapan vipassana yang pertama. Terkadang dijelaskan sebagai dua kamatana dalam vipassana, yaitu rupa kamatana, meditasi mengenai rupa materi, dan juga nama kamatana, meditasi mengenai batin. Nah, setelah melewati atau mengetahui secara menyeluruh mengenai nama dan rupa atau batin dan materi, nah di sini dia akan masuk ke dalam tahapan pengetahuan vipassana yang kedua, yaitu Paccaya Pariggaha Jnana. Atau dengan kata lain ini adalah Paticca Samuppada, di mana objeknya adalah dia melihat sebab-sebab dari nama dan rupa. Nah, jadi di sini bagaimana mengembangkan meditasi sampai tahapan Paticca Samuppada tanpa jhana. Nah, jadi berdasarkan konsentrasi yang kuat seperti upacara samadhi yang dikembangkan melalui contohnya meditasi 4 elemen. Nah, jadi berdasarkan konsentrasi yang kuat dari meditasi 4 elemen, dia mengembangkan untuk melihat materi dan juga batin. Nah, kemudian dilanjutkan dengan melihat sebab-sebabnya. Ini yang disebut sebagai Paticca Samuppada. Nah, itu yang bisa bantu jelaskan secara singkat. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Apakah kita lanjut atau kita tutup saja, Bante? Tutup saja, oke. Sahabat Dhamma, marilah kita bersikap anjali menutup acara hari ini dengan pembacaan okasa yang dilanjutkan dengan pelimpahan jasa. Okasa wandami Bante Sadhu Sukhihotu Nibbana Sapaccihotu. Maya katam punyam samina anumoditabam Sadhu Anumodami. Samina katam punyam mayam databam Sadhu Anumoditabang. Sadhu sadhu anumodami okasa dwaratayena katam sabam acayam kamatame Bante. Kamami kamitabang. Sadhu okasa kamami Bante. Sadhu Sukhihotu Nibbana Sapaccihotu. Oke, setelah kita berbuat banyak kebajikan, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita, dan juga kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi sasana, para buta dan semua makhluk. Dan mari juga kita aspirasikan dengan aspirasi mulia. Semoga dengan kebajikan ini hancurnya kotoran batin kita. Semoga dengan kebajikan ini menjadi sebab untuk tercapainya nibbana. Etawadaca ammehi sambatang punya sampadang
Sabe dewa numodantu. Sabe buta numodantu. Sabe satta numodantu. Sabba sampati siddhya. Idami nyatinang hotu. Sukita hontu nyatayo. Idame punyang. Asawakaya. Wahang hotu. Idame punyang. Nibbanasa. Pacayo hotu. Mama punya bagang. Sabba satanang. Bajemi. Te sabe. Me samang. Punya bagang. Labandu. Sadu, sadu, sadu.